Yo, welcome back sahabat boy semua. Ayo, gimana kabar kalian semua? Jadi di video kali ini Bang Boy akan merangkum dan mereview sebuah film yang berjudul Loose Caution. Film ini berkisah tentang rombongan drama para pelajar yang hendak mengunggah rasa patriotisme Cina di era Perang Dunia Kedua. Penasaran kan dengan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur cerita film Loose Caution. Hajar! Tenenet, tenenenet. Film dimulai dengan memperlihatkan sekumpulan wanita yang sedang bermain permainan mahjong di rumah Nyonya Ye. Sambil bermain mahjong, mereka berbicara mengenai pekerjaan suami mereka. Tidak berselang lama, datanglah suami dari Nyonya Wei yang bernama Tuan Yi. Tuan Yi sendiri adalah seorang mata-mata. Tuan Yi kemudian berjalan menghampiri mereka, namun salah satu dari wanita di sana yang bernama Nyonya Ma permisi pergi untuk menemui seseorang. Nyonya Ma pergi ke sebuah restoran dan sesampainya di sebuah restoran, Nyonya Ma menelepon kakak keduanya dan memberitahunya bahwa ia sedang berada di luar. Di sisi lain, ternyata kakak kedua dari Mr. Ma sedang bersiap-siap bersama anggotanya untuk membunuh seseorang. Scene pun kemudian berpindah di mana Nyonya Ma yang masih muda dengan nama asli bernama Wong Chiachi, ia bersama remaja lainnya akan dibawa ke Hong Kong. Saat sedang makan bersama, temannya bernama Lai Sujin, ia mengatakan bahwasanya ia ditinggal oleh ayah dan adiknya. Sesampainya di Hong Kong, mereka ternyata berada di sebuah universitas dan kemudian mereka ditemui oleh seorang pria yang bernama Kwang Yung Min. Yung Min mengajak mereka untuk bergabung bermain drama. Awalnya Wang Chiachi menolak, namun akhirnya ia datang juga dan mulai berlatih drama. Singkat cerita, hari pertunjukan drama pun tiba. Mereka mulai menunjukkan aktingnya di depan banyak penonton yang hadir. Para penonton juga sangat menyukai drama yang mereka tampilkan. Dari sinilah awal kedekatan mereka sebagai kelompok drama. Setelah lama tidak bertemu, suatu hari mereka berkumpul kembali. Namun kali ini bukan untuk melakukan pentas drama, melainkan untuk membunuh. Yung Min pun bercerita sedikit dengan intinya mereka harus membunuh seseorang yang bernama Yi. Mereka menganggap Yi adalah seorang pengkhianat yang bersekutu dengan Jepang. Mereka akhirnya berdiskusi tentang strategi dan mencari cara agar mereka bisa masuk ke dalam lingkungan dari Mr. Yi, agar bisa berinteraksi dengannya. Akhirnya mereka memulai rencana mereka dengan menemui teman dari Kwang yang bernama Zhou untuk mendapatkan pekerjaan. Keesokan harinya mereka pergi ke sebuah apartemen yang mereka gunakan sebagai base camp mereka. Apartemen ini juga mereka gunakan sebagai kedok agar bisa diterima di lingkungan Yi. Mereka pun lalu pergi ke rumah Mr. Yi yang ada di Shanghai untuk menjemput istri dari Mr. Yi, yaitu Nyonya Yi. Mereka pun mengajak jalan-jalan Nyonya Yi agar bisa semakin masuk ke dalam lingkungan Mr. Yi. Mereka kemudian mendapatkan hati dari Nyonya Yi dan Nyonya Yi mengajak Wong Chiachi untuk bertemu kembali di rumah Nyonya Yi yang berada di Shanghai. Wong Chiachi mulai melakukan tugasnya sebagai Nyonya Ma. Di pagi harinya, Nyonya Ma menemani Mr. Yi untuk mengukur baju. Nyonya Ma juga ikut mengetes baju, namun hal itu membuat Mr. Yi terpesona sampai Mr. Yi menyuruh Nyonya Ma untuk sebaiknya memakai gaun itu. Mereka kemudian pergi makan malam berdua sampai Nyonya Ma diantar pulang ke rumah oleh Mr. Yi. Sebenarnya di sini adalah awal dari geng Nyonya Ma untuk membunuh Mr. Yi. Namun kesempatan itu harus gagal karena Mr. Yi menolak untuk masuk ke dalam apartemennya. Aksi mereka kemudian semakin dalam. Mereka menyuruh Nyonya Ma atau Wong Chiachi untuk belajar melakukan pengencerotan agar jika ia menjadi simpanan ia bisa memuaskan Mr. Yi. Tapi ternyata usaha mereka sia-sia karena mereka mendapat kabar bahwa Mr. Yi sudah kembali ke Shanghai, sehingga mereka tidak lagi mempunyai kesempatan untuk membunuhnya. Saat mereka berkemas-kemas, tiba-tiba datang seorang pria yang bernama Se. Se adalah teman dari Wang, yang ternyata dia sudah tahu rencana yang mereka lakukan. Ia meminta uang tutup mulut dari mereka. Akhirnya terjadi baku hantam dan mengakibatkan Se harus mati karena dibunuh oleh teman-teman Wang dengan cara menusuk Se berkali-kali. Melihat kekejaman temannya, Wang Chiachi pun memutuskan pergi meninggalkan mereka dan kembali ke tempat asalnya.
Di pagi hari terlihat Wong Caci sedang mengantri membeli beras kemudian pulang ke rumah. Wong Caci kemudian pergi ke kuliah dan menonton bioskop. Saat keluar dari bioskop, ternyata teman-teman Wong Caci mengawasi dia dari luar. Keesokan harinya ketika Wong Caci ingin belajar, ia bertemu kembali dengan Kwang yang memintanya untuk kembali mendekati Mr. Yi. Wong Caci kemudian menemui Mr. Wu yang merupakan rival dari Mr. Yi. Wu dan Kwang kemudian mengajari Wong Caci bagaimana menjadi seorang agen. Wu juga berjanji agar mengirim Wong Caci ke Inggris setelah ia selesai melaksanakan tugasnya. Singkat cerita, Wong Caci kembali lagi beraksi sebagai Nyonya Ma dan menggoda Mr. Yi. Hingga pada akhirnya mengajak Wong Caci ke suatu tempat dan ternyata di sana Mr. Yi sudah menunggu di dalam kamar. Mereka pun akhirnya melakukan pengencerotan yang sangat panas. Keesokan harinya terlihat Wong Caci berkumpul bersama dengan emak-emak. Lalu Mr. Yi datang dan mendengar pembicaraan mereka. Di pembicaraan itu mengatakan kalau Wong Caci akan segera pergi ke Hong Kong. Hal itu membuat Mr. Yi datang ke rumah ketika istrinya pergi, kemudian mulai melakukan pengencerotan lagi dengan Wong Caci yang sepertinya sudah haus akan belayan dari Mr. Yi. Sementara itu, Kwang menemui Wong Caci dan mengatakan kalau kelompok mereka mulai tersudutkan. Malam harinya terlihat Wong Caci sedang menunggu Mr. Yi dari pekerjaannya. Mr. Yi akhirnya menemui Wong Caci dan mereka lagi-lagi melakukan adegan pengencerotan di dalam mobil dan di kamar. Mantap! Pagi harinya Wong Caci menemui Wu dan Kwang di markas rahasia mereka. Wong Caci mengatakan kalau ia akan diberikan apartemen, sehingga mereka sudah bisa menyusun rencana pembunuhan. Namun Wu menolak dan mengatakan harus sabar. Wong Caci pun marah karena ia sudah cukup menderita ketika berada di dekat Mr. Yi. Karena menurut Wong Caci, ia dilakukan layaknya budak oleh Mr. Yi. Ternyata, kisah cinta Mr. Yi dan Wong Caci memanas ketika Mr. Yi memberikan surat kepada Wong Caci yang berisikan kartu namanya. Yang ternyata itu adalah sebuah hadiah berupa cincin batu permata. Adegan pun kembali di mana saat Wong Caci sedang menelepon Kwang yang siap melakukan rencana pembunuhan di awal tadi. Setelah itu, Wong Caci menemui Mr. Yi. Di perjalanan, Wong Caci mengatakan kalau cincinnya sudah siap dan harus diambil. Mereka pun akhirnya memutar balik kendaraan dan pergi ke toko perhiasan tersebut. Di sana sudah terlihat teman-teman Wong Caci yang sudah siap siaga menunggu. Ketika mengambil cincin permata itu, Wong Caci terharu dengan Mr. Yi. Tiba-tiba saja Wong Caci langsung menyuruh Mr. Yi segera pergi dari tempat ini. Mr. Yi pun langsung tersadar dan segera berlari kabur dari tempat itu. Ia pun akhirnya selamat dari pembunuhan. Wong Caci pun berusaha kabur namun jalan sudah diblok oleh polisi. Di akhir cerita, Wong Caci dan kelompoknya tertangkap oleh anggota Mr. Yi dan Mr. Yi menyuruh sekretarisnya untuk menghabisi mereka semua. Dan mereka semua kemudian dihabisi. Di sini juga diperlihatkan Mr. Yi yang pergi ke kamar Wong Caci dan dia merasa kesedihan karena harus mengeksekusi orang yang ia cintai. Dan film pun berakhir. Ya, jadi banyak kejadian yang bisa diambil kesimpulan dalam film ini. Dan yang paling mengena adalah bagaimana hati dan perasaan perempuan dapat mengalahkan rasa nasionalisme dan juga bagaimana seorang lelaki menekan perasaan cintanya demi menjaga keutuhan pemerintahan. Bisa saja Mr. Ye menyuruh untuk tidak menghukum Nyonya Ma karena telah menyelamatkannya, namun dia tidak melakukannya. Film yang sangat bagus. Excellent. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Si Boy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, salam sahabat boy.